Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana fakta telah ada di depan mata kita. Bagaimana hukum atau ketidakadilan itu ada di tengah-tengah kita. Jika kita searching, maka banyak kita akan menemui bagaimana rakyat kecil yang hanya mencuri, berbuat kesalahan kecil, tapi hukumannya penjara bertahun-tahun. Dan kita juga akan mudah menemui bagaimana koruptor kelas kakap, penjahat kelas kakap, yang kemudian mendapatkan remisi dari hukumannya. Apakah ini adil? Selain itu, yang masih hangat di antara kita, kasus seorang biduanita yang viral, kemudian menjadikan dia dilaporkan ke polisi, namun tak jadi dihukumi dengan alasan hak kemanusiaan, karena masih punya anak balita. Tapi berbeda dengan 4 ibu yang ada di NTB, hanya sekedar melempar sesuatu ke atas atap pabrik tembakau, mendekam di penjara dengan anaknya 2 balita. Apakah ini keadilan? Dan inilah fakta hukum di negeri kita, negeri yang mayoritas muslim, negeri yang mayoritas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh jemaah, keadilan hanya akan bisa didapatkan jikalau kita melaksanakan syariat Allah. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam ayatnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humuz zalimun." Barang siapa yang melaksanakan hukum selain hukum Allah, maka pastilah mereka itu orang-orang yang zalim. Pastilah tidak ada keadilan. Hukum hanya tebang pilih, tajam kepada yang bawah, tumpul tapi ke atas. Hukum suka-suka, teman sendiri bersalah tak apa-apa, tapi jika lawan bicara salah sedikit saja, habis selama-lamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini tentu berbeda jikalau kita kemudian menilik bagaimana hukum-hukum Islam ketika diterapkan. Sebagaimana kita tahu Rasulullah menjadikan kita umatnya untuk mencontoh beliau dalam setiap perbuatan, termasuk dalam menghukumi manusia. Dan para sahabat pun menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Dan manusia pun dia akan dikatakan sebagai manusia yang benar jika dia melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dijamin oleh Rasulullah, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatur rasulih." Telah aku tinggalkan 2 perkara, jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, tidak akan pernah salah selama-lamanya, akan terus benar. Apa keduanya? Kitabullah wa sunnatur rasulih. Kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulnya dan juga para sahabatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai manusia normal, kita ingin sekali ada keadilan. Kita ingin sekali mewujudkan keadilan kepada siapapun itu. Maka sungguh keadilan itu hanya ada pada Islam. Ketika kita menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam hukum-hukum untuk menghukum manusia. Sebagaimana 2 kisah yang telah ramai kita dengarkan. Ada sebuah kisah diriwayatkan dari Al-Hakim ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib saat itu pulang dari perang Jamal. Dia kehilangan jubah besinya. Lalu kemudian dia melihat jubah besi itu ada pada seorang Yahudi tetangganya.
Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka, itu jubah saya, bukan, ini milik saya, terbuktinya ini di tangan saya, kata Yahudi itu. Lalu kemudian, marilah kalau begitu kita ada sengketa, kita datang kepada hakim Syuraih, saat itu menjadi hakim pemutus perkaranya. Mereka datang berdua, Yahudi dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemimpin tertinggi kaum muslimin, datang ke pengadilan kepada hakim Syuraih, mengatakan, menjelaskan perkaranya, ini jubah saya, tidak, ini jubah saya. Masing-masing mengaku ini jubahnya. Lalu kemudian hakim Syuraih mengatakan kepada Ali, wahai Ali, bisakah engkau datangkan saksi-saksi untuk menguatkan argumenmu? Iya, saya punya 2 saksi. Yang pertama adalah bekas budak saya, yang satunya adalah Hasan bin Ali. Maka kata hakim Syuraih, wahai Ali, aku terima persaksian dari bekas budakmu, tapi aku tidak menerima persaksian dari anakmu, karena dalam Islam tidak bisa anak menjadi saksi bagi bapaknya. Lalu kemudian Ali kalah, padahal dia yakin itu adalah jubahnya. Saat itulah Yahudi itu berkata, aku datang bersama pemimpinnya kaum muslimin, khalifahnya orang-orang mukmin, pemimpin tertingginya kaum mukminin. Kami datang ke pengadilan, lalu aku yang menang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamlah dia, karena keadilan Islam yang luar biasa. Ketika ditanya, kenapa engkau masuk Islam? Ini benar jubahmu, aku yang ambil, tapi aku yang menang karena kau tak bisa datangkan saksi. Sungguh, ini bukan hukum buatan manusia, ini hukum buatan Allah. Maka kata Ali, kalau begitu jubah itu untukmu sebagai hadiah, engkau masuk Islam. Ini kisah pertama. Kisah kedua yang juga masyhur, kisah bagaimana Umar bin Khattab menegur bawahannya, gubernur yang juga seorang sahabat mulia penakluk kota Mesir, Amr bin As, yang ketika itu semena-mena dengan seorang Yahudi tua yang dia punya tanah dan gubuk kecil di samping istana. Kemudian Amr bin As datang kepadanya, ingin membeli tanahnya, ingin membeli gubuk kecilnya itu. Kata Yahudi itu, tidak saya jual, saya bayar 3 kali lipat, tidak saya jual, 5 kali lipat, tidak saya jual. Kalau begitu gusur saja. Akhirnya Yahudi itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang menggusur adalah gubernurnya sendiri. Tapi dia tahu atasan gubernur ada Khalifah Umar bin Khattab. Dia datang dari Mesir ke Mekah, ke Madinah, berjalan puluhan ribu kilometer, berjalan begitu jauhnya, yang saat itu tidak ada motor, pesawat atau yang lainnya. Paling cepat menggunakan kuda. Orang ini sudah tua, berhari-hari dia datangi ke tempat Umar bin Khattab. Dia laporkan kejadian itu. Lalu kemudian Umar memberikannya tulang kepada Yahudi itu. Yahudi itu berkata, saya datang jauh-jauh dari Mesir ke sini hanya dapat tulang. Ini penghinaan bagi saya, kata Yahudi itu. Sampaikan dulu pesan ini kepada Amr bin As. Lalu orang tua itu pulang, datang ke Amr bin As, memberikan tulang itu. Ini dari Umar bin Khattab. Gemetar Amr bin As, ketakutan dia. Bingung Yahudi itu, ada apa sebenarnya? Wahai Yahudi, Umar bin Khattab memberikan pesan, jikalau aku nantinya juga akan jadi tulang yang sama seperti ini, maka berlakulah adil. Dan ketika Umar menggariskan satu garis di tulang itu, jikalau aku tidak bisa berbuat adil, maka akan aku luruskan dengan pedang. Maka saat itu langsung dihapus, langsung diroboh-robohkan lagi bangunan yang sudah mulai terbangun di atas tanah si Yahudi itu. Inilah keadilan Islam. Bagaimana Islam tidak membedakan yang muslim dengan yang kafir di hadapan keadilan, di hadapan hukum. Semuanya sama. Maka sungguh fakta keadilan seperti ini tidak akan bisa kita dapatkan jikalau kita menjalankan hukum-hukum yang bukan hukum Allah. Padahal Allah sudah menantang kita. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah itu yang kalian kehendaki?
Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum manakah yang paling baik, yang lebih baik bagi orang-orang yang meyakini. Maka sampai kapan kita akan terus mendapatkan ketidakadilan? Sampai kita melaksanakan hukum-hukum Allah dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana Allah telah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, yang katanya beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Rasulullah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Masalah pribadi pakai Islam, masalah keluarga pakai Islam, masalah masyarakat pakai Islam, masalah negara juga pakai Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.